Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik semua, di sini saya akan terkait dengan menemukan dengan mudah. Baik, di sini saya akan, namun sebelumnya adik-adik perlu untuk mengenal dua sahabat sejati kita yaitu Mendeley dan satu yang di sini karena saya sudah download ini tutup ya, ini aplikasi staff publish or perish dengan Mendeley desktop. Ini nanti tutorial dengan publish or perish. Nah, sekarang karena memang saya sudah maka publish or perish-nya. Nah, setiap kali akan membuka publish or perish ini, maka tampilannya seperti ini. Yes, kan? Pilih next, kemudian centang I agree, next kan. Install. Tampilan setiap kali kita akan membuka aplikasi versi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini ada berbagai macam ya. Nah, untuk yang sederhananya kita akan karena ini memang free. Bintang 1 free, kedua free, namun di yang ketiga caranya adik-adik bisa lihat di sini ada keyword. Silahkan tuliskan keywordnya dengan dipisahkan oleh tanda tagar. Jadi misalnya kita akan mencari artikel terkait dengan karakter, kemudian anak, kemudian orang tua, kemudian kata kunci. Nah, di sini maksimum number of result ini ada 1000. Silahkan dipilih mulai dari 10 ya sampai 100. Nah, untuk tahap awal dalam proses pembelajaran kita pilih yang 20 dulu supaya memudahkan ketika setelah dipilih, kemudian kita ingin referensi yang berapa lama. Untuk artikel yang baik biasanya itu 10 terakhir, itu dari 2012 ya. Tidak mesti, tapi minimal itu 2012 atau 10 tahun terakhir. Sampai, nah kita akan coba cari, tinggal klik search. Nah, ketika jaringan stabil, maka otomatis akan muncul artikel-artikel yang berkaitan dengan keyword yang kita tuliskan tadi. Nah, keyword ini usahakan maksimal 5 keyword karena biasanya kalau lebih itu error. Kalau sudah,
perhatikan di sebelah kiri, kalau di tampilan laptop saya, bisa jadi dia di sebelah kanan. Tinggal cari saja Save Result. Klik, kemudian kita pilih yang Result as Risk Manager. Klik. Nah, kalau sudah diklik, pastikan tahu di mana file itu akan disimpan. Jadi setiap kali kita mencari referensi, nama filenya itu selalu POP-site. Jadi nanti ketika setelah file ini diekspor ke Mendeley, maka sebaiknya dihapus supaya tidak membingungkan. POP-site tidak bisa di rename. Kalau sudah save, ya ini sudah di save, kita kemudian aktifkan Mendeley kita. Setelah Mendeley-nya aktif nanti, maka file POP-site tadi yang sudah kita download tinggal kita drag ataupun kita ekspor ke Mendeley. Nah, ini Mendeley-nya sudah terbuka. Nah, kita bisa buatkan folder di sini terkait dengan tema artikel yang kita sedang buat. Ya. Nah, kita tinggal buka di mana file yang tadi kita simpan. Ya, ini dia. Tinggal kita drag atau kita ekspor ke Mendeley. Nah, ini kita sudah menemukan banyak artikel sejumlah yang kita cari lewat publish or query tadi. Tadi kita di 20 artikel ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita mensortir melalui judul, apakah artikel yang ditemukan tadi itu sesuai dengan yang akan kita tuliskan. Itu dia. Nah, tinggal kita sortir, ketika sesuai, maka bisa digunakan. Kalau misalnya tidak sesuai, tinggal kita remove dari folder. Nah, jika sudah, kita akan mulai menuliskan dengan cara mengutip ataupun mensitasi terkait dengan artikel yang sudah kita temukan tadi. Contohnya, nah di sini, nah sebaiknya untuk judul yang seperti ini itu dirubah supaya nanti ketika kita mengutipnya itu tidak semuanya judulnya itu dalam huruf besar. Jadi coba kita rubah supaya nanti tidak merepotkan ketika sudah. Nah, seperti ini. Ini contoh saja ya. Nanti silakan dirubah hanya huruf awalnya saja yang huruf besar. Oke, sudah. Kalau sudah, kita sangat membutuhkan terkait dengan dokumennya. Tinggal kita scroll ke bawah, kita lihat di URL-nya, kemudian kita copy, lalu kita bukakan ke Google, kita klik, kopikan seperti ini. Nah, ini untuk mendapatkan dokumennya secara lengkap. Nah, kita download. Oke, ini sudah selesai terdownload. Kita buka kembali Mendeley-nya. Kemudian di sini lihat ada add file. Silahkan diklik. Kemudian masukkan file hasil download tadi.
Ini dia filenya sudah ketemu. Nah, begitu seterusnya file yang memang kita butuhkan. Nah, tinggal kita cari di URL-nya, kita kopikan ke Google, selanjutnya kita masukkan ke Mendeley-nya. Jika sudah, nah, maka ini tampilannya seperti di Google tadi. Nah, kita bisa tinggal baca, ya, untuk mengutipnya atau mensitasi artikel yang sudah kita mulai full datanya. Jika sudah, sebaiknya kita tidak melakukan copy paste, ya, supaya untuk menghindari plagiasi. Apalagi ketika nantinya akan digunakan aplikasi Turnitin untuk mengecek jumlah plagiasinya. Jika sudah kita baca, sebaiknya kita ungkapkan apa yang sudah kita baca itu dengan bahasa kita sendiri, sehingga kita tidak copy paste. Jika sudah, kita masukkan ke lembar kerja kita, sebagai contoh saja. Kalau sudah, ya, kita akan coba mensitasi. Ya, kita akan mensitasi. Maka silahkan klik reference. Nah, ketika Mendeley sudah kita download, ketika laptopnya tidak bermasalah, maka pada hakikatnya dia akan muncul seperti ini di menu referensinya. Nah, kalau kita sudah tidak ada masalah, sebaiknya kita ingat apa dari judul yang akan kita kutip seperti ini tadi. Boleh judulnya ataupun autornya, ya. Jadi dia copy, kita kembali ke lembar kerja, insert citation. Namun sebelumnya di sini ada style. Silakan dipilih style apa yang diminta terkait dengan selingkuh jurnal ataupun proceeding yang menjadi tujuan kita. Nah, contoh ini kita style apa, edisi 6. Sudah insert citation. Nah, ini ada muncul seperti ini. Silakan dikopikan penulis yang kita sudah kopikan tadi. Kemudian kita klik, kita okekan. Maka akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita ke lembar kerja kembali, namun di bagian referensi. Ya. Referensi. Nah, untuk di sini kita tinggal klik insert bibliografi. Kita klik, maka secara otomatis akan muncul referensi yang kita pilih. Nah, dia berwarna seperti ini. Ya, begitu diklik, nah, seperti tanda kalau kita menggunakan aplikasi. Nah, untuk insert bibliografi ini kita hanya perlu sekali saja mengekliknya. Jika selanjutnya kita akan mengutip melalui referensi melalui Mendeley reference tadi, tinggal kita ungkapkan apa yang kita kutip melalui jurnal artikel yang sudah kita temukan. Kemudian tinggal klik insert citation. Kalau kita nggak hafal nama autornya, kita bisa go to Mendeley. Nah, go to Mendeley, kita kemudian ke folder terkait dengan artikel yang sedang kita garap. Kemudian misalnya kita, ini rupanya yang kita inginkan. Ya. Kalau sudah, sama seperti yang tadi, autornya, karena memang kita membutuhkan datanya supaya kita mendapatkan presentasi.
Oke. Kembalikan ke posisi. Nah, ketemu. Nah, dia secara otomatis seperti ini. Begitu seterusnya. Nah, jika sudah selesai semuanya, maka tinggal kita merapikan terkait dengan jenis tulisannya. Nah, ini sebaiknya di akhir saja jika memang sudah selesai dalam ataupun presentasinya. Seperti itu. Ini sekedar berbagi informasi dalam artikel jurnal yang bisa dijadikan sebagai pendukung atau penguat dari tulisan yang sedang kita garap. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat. Kita cukupkan sharing saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.